Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, what's up guys? Semuanya ada anak kelas 11 MAN 1 Jember. Selamat pagi. Jangan tidur terus, jangan rebahan terus. Ayo bangun. Minimalnya lah kalian olahraga gitu. Rebahan ya kalian tuh mah. Gak ada manfaatnya sama sekali deh kalian kalau kayak gitu itu. Oke, kembali ke topik. Jadi pada pagi kali ini kita akan belajar Al-Quran hadis, dan tanpa berbahasa basi lagi pastinya kita langsung ke materinya. Oke, sekarang kita sampai di bab 3 ya. Jadi di sini bab 3 yaitu menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji. Sumbernya ada 3 yaitu Surat Al-Isra ayat 32, Surat An-Nur ayat 2, dan hadis riwayat hadis Sahih Bukhari nomor 2295. Kita langsung ke sumber yang pertama yaitu Quran Surah Al-Isra ayat 32. Untuk ayat dan terjemahnya bisa kalian cek sendiri. Di sini saya akan membacakan mufradatnya yaitu wala taqrabu, dan janganlah kamu mendekati az-zina, zina, fahisyatan yaitu perbuatan keji, dan wasa'a buruk. Maksud dari Quran surah Al-Isra ayat 32 di sini, Allah di sini melarang hambanya untuk mendekati zina. Kalau zinanya boleh enggak, Pak? Nah, ini pertanyaan yang enggak masuk akal ini. Mendekati aja enggak boleh, apalagi melakukan kayak gitu loh. Jadi di sini kita dilarang untuk mendekati perbuatan zina. Contohnya kayak gimana? Oh ya, sebelumnya zina yang dimaksud di sini ialah yaitu hubungan itulah, kalian tahulah hubungan yang itu kan. Itu nggak boleh di luar pernikahan, itu nggak boleh. Dan di sini kita akan bahas yang mendekati zina, contohnya pacaran. Wis, yang sekarang punya pacar putusin. Bohong rek, kalau kalian tuh pacaran pikirannya agak kemana-mana, bohong. Jadi kita hilangkan semua itu, kita jauhi yang mendekati zina itu, jauhi. Yang mendekati aja jauhi, apalagi berbuat gitu kan. Jadi di ayat ini kita dilarang untuk mendekati zina, contohnya yaitu ya pacaran. Di sini nonton sesuatu yang membangkitkan syahwat, itu nggak boleh seperti itu. Kemudian di akhir ayat Allah di sini mempertegas bahwa zina itu adalah perbuatan yang sangat-sangat keji dan harus dihindarkan. Karena kenapa? Akibat dari zina itu keturunan kita itu akan hancur. Jadi bayi hasil perbuatan zina itu nasabnya nggak jelas gitu. Jadi dia punya nasab seorang bapak yang tidak terikat pernikahan, seperti itu. Kemudian kehormatan kita di mata masyarakat itu akan jelek, akan rusak, apalagi kepada keluarga, seperti itu. Akan merendahkan martabat manusia, seperti itu. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin untuk tidak melakukan zina, yaitu dengan menjauhi yang mendekati itu. Oke, kemudian kita lanjut pada sumber berikutnya yaitu surat An-Nur ayat 2. Kita langsung ke mufradatnya ya. Untuk itunya, untuk ayat dan terjemahnya bisa kalian lihat sendiri. Mufradatnya yang pertama yaitu az-zaniyah, pezina perempuan, waz-zani, dan pezina laki-laki, fajlidu, deralah, wala ta'khudhukum, mencegah kamu, ra'fatun, rasa belas kasihan, wal yashhad, menyaksikan, azabahuma, hukuman mereka, kemudian ta'ifatun, sebagian atau kelompok. Pada surat An-Nur ayat 2 ini di sini menjelaskan tentang hukuman bagi pezina. Untuk kategori pezina yang muson, artinya
ya, yaitu perempuan atau laki-laki yang pernah menikah. Dan di sini bagi yang muhson itu hukumannya itu dirajam. Dirajam itu dilempari batu sampai dia mati. Seperti itu. Kemudian ada untuk yang tidak muhson, yang belum menikah. Jadi dia itu hukumannya dicambuk sebanyak 100 kali. Dan kedua hukuman ini harus dipertontonkan kepada umat Islam lainnya, harus di tempat umum seperti itu. Kenapa? Karena sebagai efek jera bagi kita agar kita benar-benar menjauhi perbuatan zina, karena perbuatan zina itu merupakan sangat-sangat dilarang oleh Allah, karena mudaratnya itu sangat banyak sekali seperti itu. Karena di dalam hadis riwayat At-Tabarani dijelaskan bahwa jauhilah zina, karena di dalam zina itu ada 4 perkara. Itu menghilangkan kewibawaan kita, memutus rezeki, membuat Allah murka, dan menyebabkan kita kekal di neraka seperti itu. Sumber berikutnya yaitu hadis Sahih Bukhari nomor 2295. Bunyinya yaitu haddatsana Sa'idu ibni Ufair qala haddatsani Laitsu haddatsana Uqail an ibni Syihabin an Abi Bakri Abdurrahman an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'minu wa la yashrabu al-khamru hina yashrabu wa huwa mu'minu wa la yasriq hina yasriqu wa huwa mu'minu wa la yantahib nuhbatan yarfa'un nas ilahi fiha absarahum hina yantahibuha wa huwa mu'minun. Wa an Sa'idin wa Abi Salamata an Abi Hurairah an Nabiy sallallahu alaihi wasallam mislahu illan nuhbah. Telah menceritakan kepada kami, Sa'id bin Ufair berkata, telah menceritakan kepadaku Al-Lains, telah menceritakan kepada kami Uqail dari Ibnu Syihab, dari Abu Bakar bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang berzina tidak sempurna imannya ketika sedang berzina, dan seorang peminum khamar tidak sempurna ketika sedang minum, dan seorang pencuri tidak sempurna imannya ketika sedang mencuri, dan seorang yang merampas hak orang agar pandangan manusia tertuju kepadanya tidak sempurna imannya ketika dia merampasnya. Dan dari Sa'id dan Abu Salamah dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti hadis ini juga, kecuali tentang an-nublah, merampas hak orang. Jadi maksud hadis di sini yaitu orang yang imannya kuat maka ia tidak akan tergoda oleh rayuan perbuatan dosa. Namun kalau dia lemah maka dia akan mudah tergoda untuk melakukan dosa. Di sini iman jadi barometer kita. Jadi barometer kita dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sehari-hari. Kalau orang itu tidak gampang terayu oleh dosa, maka sudah bisa dipastikan kalau imannya kuat, seperti itu. Maka ketika orang itu gemar melakukan dosa, gemar berzina, minum minuman keras, mencuri, maka sudah bisa dipastikan kalau imannya itu lemah, seperti itu.